Kemudian Joe Biden yang dianggap lemah dan terseok-seok pada periode dia. Jadi Donald Trump datang dengan satu kontras bahwa Amerika harus diucapkan kembali, menjadi besar kembali seperti yang didalilkan oleh tim kampanye Donald Trump. Dan itu saya kira yang menjadikan hal-hal yang sifatnya sensasional atau isu-isu yang sifatnya megalomania itu diterima oleh masyarakat Amerika umumnya yang menghendaki Amerika kembali menjadi besar. Dan itu penanda awal mungkin yang bisa kita jadikan sinyal kenapa Donald Trump yang menang. Apa sungguhnya yang terjadi, terutama pada Kamala Harris ini, Bung Rocky ya? Apakah ini ada persoalan ras, ada juga persoalan gender gitu? Karena kita ingat bagaimana Hillary Clinton juga dulu kalah gitu ya. Dan padahal kan kalau kita tahu ini seperti saya sebut tadi, peluang menang itu besar. Dan juga saya tahu di Indonesia ini banyak sekali yang berharap Kamala Harris lah yang menang, karena Donald Trump ini kan selain kita tahu arogan, dia juga dikenal sangat rasis gitu. Dan sejauh ini sama ini dianggap tidak cukup sensitif lah dengan kepentingan-kepentingan negara-negara lain, terutama negara-negara dari kawasan Asia dan juga Afrika. Ya, tentu ada strategi pemenangan yang berupaya untuk membaca opini publik. Tetapi Kamala Harris mungkin terlalu santai untuk melihat soal Amerika dan tidak menemukan garis pengikat atau payung untuk menuduhkan keadaan rakyat Amerika yang menganggap atau merasa bahwa ya bandul mesti pindah dari Demokrat ke Republik. Kan pindahnya bandul itu juga disebabkan karena posisi Biden yang lemah di dalam dianggap lemah dalam kepemimpinannya, sementara rakyat Amerika menginginkan atau mulai melihat bahwa dia harus menumbuhkan ulang semacam nasionalismenya atau ketegaran menghadapi keadaan dunia. Jadi sangat berguna sebetulnya untuk membaca psikologi rakyat Amerika. Kenapa berbalik pada Trump? Tentu ada konsolidasi kaum neoliberal dan neokonservatif sekaligus untuk mengingatkan bangsa Amerika bahwa lebih baik inward looking dahulu atau benahi dulu dalam negeri sebelum ikut campur di dalam masalah-masalah internasional, soal Ukraina misalnya. Tetapi kemungkinan yang terlihat di awal bahwa Kamala Harris sebetulnya pernah sampai hampir 50-50 dengan Donald Trump, akhirnya berubah ketika Demokrat kehilangan sinyal yang lebih kental dalam upaya untuk meloloskan calon mereka, yaitu Kamala Harris. Tetapi kita sebetulnya kalau membayangkan bahwa iya, kita sedih sebetulnya karena yang memimpin kembali Amerika adalah seorang Donald Trump yang rasis, yang ya sebetulnya yang sangat